Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salamnya masih kurang semangat. Kayaknya ngantuk gara-gara sholawat ini. Gak bener kalau kayak gitu. Oke? Kita ulangi lagi salam kita. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam dengan semangat, jawab salam dengan keras, saya doakan mudah-mudahan hidupnya berkah, dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah, rizkinya lancar tanpa banyak musibah, anak-anaknya nurut gak suka bantah, tetap sabar meski saldo tinggal 100 rupiah. Iki kayaknya wes 100 rupiah kabeh iki. Amin gak semangat, salam gak semangat. Karena yang hadir bapak-bapak semuanya, saya kasih doa spesial, harapannya aminnya agak kenceng, oke? Karena kalau nggak kenceng ya ustadznya juga gak semangat ini. Saya doakan mudah-mudahan punya istri yang baik hati, setia sampai mati, gak cerewet setiap hari, gak suka ngabisin gaji suami. Tapi kalau nggak jawab nanti nggak semangat, tak doakan istrinya datang bulan setiap hari. Ya biar kapok ya. Monggo dijawab salamnya dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini kan agak-agak semangat gitu loh ya. Monggo diikuti kata-kata saya semuanya. Innallaha witrun yuhibbul witroh. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita itu baru 2, nanti ya, nanti akan kita ganjilkan menjadi 3, karena memang Allah itu senang sama yang ganjil. Baginda Nabi Muhammad SAW juga ketika ngajarin kita sesuatu biasanya yang ganjil-ganjil. Ketika kita wudhu membasuh wajah dianjurkan 3 kali, basuh tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Ketika zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Jadi disenangi ganjil. Salam kita baru 2, sekarang kita akan ganjilkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi saya awali dengan sebuah pantun, tolong dijawab cakep, oke? Siapa yang mau daun salam? Sing jawab cuma iki tok. Ulangi. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Ku doakan lunas semua utang. Tanda-tanda jamaahnya utangnya wakeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya tadi berangkatnya tepat setelah azan maghrib, sholat langsung berangkat, dan ternyata bener macet luar biasa, hampir 1,5 jam. Rumah saya di Desa Bohar, tepatnya di perumahan Nizar Mansion. Ada yang pernah Pak nyampe daerah Wage? Ada yang pernah? Bungur, ada yang pernah?
Bungur, Wage, habis Wage itu ada desa Bohar, ada perumahan di situ, perumahan Nizar Mansion. Tinggal masuk, notok ada gazebo. Sebelum gazebo ada rumah 2 lantai 3 yang paling besar, mobilnya 2, ada percetakannya. Itu rumahnya Pak RT. Rumah saya depannya. Lumayan ternyata 1,5 jam. Dan insya Allah kita ngumpul di sini. Insya Allah majlis ini adalah majlis yang diridhoi oleh Allah. Amin. Majlis ini adalah majlis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu mengatakan majlis yang seperti ini adalah taman-taman surga. Makanya dikatakan idza marartum biryadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, singgah ke tempat itu. Sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Taman-taman surga, kata Rasulullah, khilaqudz dzikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga majlis-majlis zikir. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis-majlis ilmu. Dan insya Allah majlis ini lengkap. Majlis zikirnya ada, solawatannya ada, majlis ilmunya sekarang lagi kita jalankan. Ini luar biasa. Kenapa? Nabi itu pernah mengatakan kalau ada majlis perkumpulan orang gak ada solawat di dalamnya, maka itu akan menjadi bahan penyesalan bagi yang hadir. Ibnul Jauzi juga mengatakan kalau ada perkumpulan seperti ini gak ada solawatnya di dalam majlis itu, maka ketika orang itu meninggalkan tempat itu, meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang biasanya kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat. Kalau Allahnya saja bersolawat, malaikatnya saja bersolawat, masa kita nggak solawat? Luar biasa kalau solawat itu. Kenapa? Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, Allah nggak sholat. Allah memerintahkan kepada kita untuk zakat, Allah nggak zakat. Allah memerintahkan kepada kita untuk haji, Allah nggak haji. Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, Allah nggak puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk solawat, Allah solawat enggak? Solawat. Malaikat solawat enggak? Solawat. Makanya saya pengen para jamaah yang hadir di sini solawat bareng saya, mumpung ada tim hadrohnya, nanti diiringi, ya. Kenapa? Solawat itu bisa menjadi media dakwah, ya. Bisa dijadikan media dakwah. Untuk doa bisa dengan solawat. Coba sekarang saya mau solawat versi nasihat. Nanti nadanya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saat bacaan solawat diiringi. Saat saya baca nasihat ditunggu, stop. Baru saat solawat lagi iringi lagi. Yang jamaah wajib ikut, yang nggak ngikuti tak doakan pulang HP-nya hilang. Biar kapok, nggih. Man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Ini dalam kitab Tanqihul Qaul. Siapa yang bersolawat kepada Nabi dan kemudian dia itu mengeraskan bacaan solawat itu, insya Allah nanti masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ojo ngaget-ngaget kita mas. Sudah siap. Saya dulu nanti dijawab biar jamaahnya ikut. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamun Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah
kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat, selamat dunia akhirat. Sekarang diangkat tangannya coba semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. Yang keras, NKRI. Salatullah. Hei kawan, yuk ke maulidan, bersolawat penuh kerinduan. Habis acara rebutan hidangan, kotak berkat jadi tujuan. Ono uangnya sing ngarepnya kotak berkat, Pak? Ono? Kau ono nggih? Ya sudah. Sekarang untuk yang muda ini ya. Yang muda, nasihat untuk yang muda-muda. Kisah cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar kata gombalan, belum kenal sudah sayang-sayangan. Salatullah. Belum selesai, tak kasih lagi nasihat buat kamu ya. Hidup kita di akhir zaman, banyak cinta dibuat mainan. Cewek-cewek diajak jalan, tapi cuma dianggap teman. Salatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Enak adem. Jadi kalau kita berdakwah nggak harus ceramah, saudara-saudara, nggak harus. Apalagi kepada anak-anak muda, bisa diiringi lewat sholawat. Berdoa juga bisa. Pernah saya ngisi kajian, kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, kalau nggak salah itu. Doa juga bisa versi sholawat. Allahumma cukupono luberono. Gak ono sing amin. Ulangi. Wis ngantuk iki. Padahal tadi sing ngundang saya sampai jam 9. Wah, lama iki. Allahumma cukupono luberono. Keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Allahumma cukupono luberono. Keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Kanggo apa? Kanggo ngaji, lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi. Mugi sing jomblo dang rapi,
Sing amin cukup iki lho, iki amin kabeh iki jomblo kabeh ta. Gak bener iki. Ganti-ganti. Kita doakan yang sekolah. Sing sekolah tambah pinter. Besok gede jadi dokter. Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Loh, enak. Ternyata memang sholawat bisa, apapun lebih bisa. Doa bisa dengan sholawat, dakwah, nasihat bisa dengan sholawat. Bahkan pernah viral di TikTok, sholawatnya agak ngawur. Ya, monggo dijawab bareng-bareng. Bapak NU, Ibu Mus, kurang kompak rek. Bapak NU, Ibu Mus, kakak Ansor, adik Fatayat, tahlilan saben malam moleh tahlilan podo gowo sama rahmat Pak rahmat. Kok iso berkat iku piye? La yaqudu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka. Bukan berkat Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita alhamdulillah bersyukur berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Rabiul Awal ini bulan yang sangat penting dalam Islam. Kenapa? Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Di antaranya satu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Tepatnya hari apa? Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa kok Rasulullah lahirnya hari Senin, kok nggak hari Jumat? Jumat kan hari mulia, kok nggak sekalian Rasulullah mulia dilahirkan di hari Jumat, di hari yang mulia? Enggak, supaya tidak ada prasangka dari orang-orang, halah Rasulullah itu menjadi mulia karena lahirnya di hari mulia. Makanya sengaja Allah melahirkan, menciptakan Rasulullah dan lahirnya hari Senin supaya apa? Orang-orang pada tahu ketika sesuatu disandarkan kepada Rasulullah maka itu akan menjadi mulia. Maka Senin karena di dalamnya ada Rasulullah lahir, Senin menjadi hari mulia. Di hari Senin Rasulullah berpuasa. Pernah ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Rasulullah mengatakan, zaka yaumun wulidtu fihi, ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Makanya di hari Senin Pak, kita dianjurkan berpuasa. Kalau bisa diiringi Senin dan Kamis. Tapi percuma kalau kita puasa Senin Kamis tapi bulan Ramadannya lewat. Yang wajib harus dijaga. Senin Kamis jalan, Ramadan jalan, bagus. Tapi kalau sholatnya lewat, gagal. Kenapa? Sholat amalan yang akan dihisab pertama kali di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat sholat. Sholatnya bagus, aman. Sholatnya kacau, bahaya, nanti akan dihisab satu-satu. Tapi itu kembali lagi kepada kita. Mau sholat ya monggo, gak sholat ya monggo. Kita yang nanti akan bertanggung jawab. Makanya ada lagu judulnya Sakarepmu. Apa Pak judulnya? Sakarepmu. Nanti dijawab ke Sakarepmu gitu aja. Nah, tak kasih tahu. Lagunya kayak gini, yang kompak Pak. Poso nggak poso sakarepmu. Nah ya,
Salat gak salat sakarepmu. Ora poso, ora salat. Bisa ya? Yang kompak. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini judulnya sakarepmu. Poso gak poso. Kamu video ini. Oh, kamu ulangi. Kamu video ya. Sing pompong kompak iki. Ulangi. Wis siap belum? Oke. Yang kompak, Pak. Ini di video. Poso gak poso. Sakarepmu. Salat gak salat. Sakarepmu. Ora poso. Sakarepmu. Ora salat. Sakarepmu. Gusti Allah wis ngerti karepmu. Gak poso gak salat, Allah ngerti. Berarti kita pengennya masuk neraka. Kalau memang kita sholat, jaga puasanya, berarti kita memang yang kita inginkan adalah surga, dan itu diserahkan kepada kita. Kita diberikan akal untuk berpikir ya, mana yang baik, mana yang buruk, kita mau ikut yang mana. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam buku yang berjudul Cahaya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, ada sebuah dialog antara Nabi Daud dan Allah. Nabi Daud itu bertanya, "Ya Rabb, nikmat terkecil apa yang engkau berikan kepada kami?" Maka Allah kemudian jawab, "Oksigen yang kamu Oksigen yang kamu hirup. Oksigen yang kamu hirup itu adalah nikmat terkecil yang aku berikan kepada kalian." Bayangkan, oksigen waktu Covid satu tabung itu sampai 5 juta, habisnya cuma 3 jam. Bayangkan, ini 24 jam gratis oksigen, dan itu dihirup setiap hari selama kita masih hidup. Itu dikatakan bahwa nikmat terkecil. Penasaran Nabi Daud bertanya, "Ya Rabb, kalau oksigen itu nikmat terkecil, lalu nikmat terbesar itu apa?" Nikmat terbesar yang aku berikan kepada kalian adalah diciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar dalam hadis qudsi itu dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, seandainya tidak ada engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi kita ada di dunia ini kenapa? Karena Nabi Muhammad. Adanya alam semesta, bumi, langit dan planet-planet serta alam seisinya itu karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, perbanyak solawat. Coba saya ajak sekarang solawat, judulnya Yo Cakep Tenan. Apa judulnya? Nanti tolong dijawab. Yo Cakep Tenan. Oke? Coba 1, 2, 3. Bisa, oke? Solawatnya gini, disesuaikan dengan nada saya. Ini rumah apa namanya? Aldustro, betul. Rumah Aldustro, yo cak, yang kompak gak kompak. Yo cakep tenan, sing enak ya. Ulangi. Rumah Aldustro, yo cakep tenan, jamaahe yo cakep tenan, bapak-bapak yo cakep tenan, istri-istrine yo cakep tenan, anak-anake. Solawat bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik.
sholli ala sayyidina Muhammad. Ngaji itu nggak usah terlalu ngotot. Ya ada ngototnya, ada santainya. Ngantuk nanti ya, nek nggak ono santainya. Apalagi ada tim hadrahnya, yo harus dimanfaatkan mumpung ada ya. Dan alhamdulillah saya bisa ngiringi ya. Saya juga mantan vokalis, cuma sekarang pensiun ya, sudah pensiun, suaranya sudah mulai nggak enak soalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita ini sebagai umat Nabi harus bangga, harus bersyukur akan kelahiran Nabi, harus senang, harus bahagia akan kelahiran Nabi. Kenapa? Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Dikatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Rahmat di sini namanya Muhammad. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diciptakan untuk rahmat semesta alam. Makanya dikatakan, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, yaitu Nabi Muhammad, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Jadi kita harus senang. Ocok malah benci. Ono orang sing maulid Nabi benci, bengak-bengok, ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Ono pak kayak gitu. Ono banyak. Padahal kita tahu isinya apa? Isinya bagus, solawatan, isinya ngaji, isi silaturahim, ya ono berkati. Lah dibid'ah-bid'ahkan, ocok. Wong kita diperintahkan untuk cinta senang akan kelahiran Nabi, cinta senang akan maulid Nabi. Orang yang benci, makhluk yang benci kepada kelahiran Nabi itu cuma satu, iblis. Kenapa? Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Nihayah Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan anna iblisa ronna arba'a ronnatin, bahwa iblis itu berteriak sekencang-kencangnya. Nangis iblis itu dalam 4 keadaan. Yang pertama adalah hina lu'inah, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis nangis. Padahal iblis itu dulu makhluk yang mulia, gurunya para malaikat dulu iblis. Makanya sampai punya julukan Azazil, sing ngajari malaikat itu iblis. Bahkan di surga itu tidak ada sedikit pun, sejengkal pun yang nggak pernah dibuat sujud. Pernah semuanya, dari sana pernah dibuat sujud oleh iblis. Tapi dilaknat oleh Allah, yang pertama dilaknat, nangis iblis. Wahina uhbitoh, diusir oleh Allah yang kedua. Kenapa kok dilaknat dan diusir? Kenapa? Dalam dirinya ada sifat sombong. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengatakan, hei para penduduk langit, saya menciptakan Adam, sujud semuanya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ternyata sujud semuanya, cuma satu yang nggak mau sujud. Siapa? Iblis. Ditanya, hei iblis, kenapa kamu kok nggak mau sujud? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik, gak mau sujud. Karena sombong, merasa dirinya lebih baik, akhirnya dilaknat dan diusir. Nangis dan teriak sekencang-kencangnya. Yang awalnya mulia, langsung julukannya menjadi laknatullah alaih, dilaknat oleh Allah. Dan yang ketiga, iblis itu nangis hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah lahir, ketika maulid Nabi, nangis teriak. Makanya kalau ada orang teriak-teriak ya, di saat kita lagi kegiatan seperti ini, kita lagi bahagia akan kelahiran Rasulullah, kita bersyukur akan kelahiran Rasulullah, maka mungkin dia itu keturunan. Ojo terlalu emosi pak ya, hati-hati. Dan yang keempat, wahina unzilatil fatihah, ketika al-fatihah turun, iblis teriak, nangis sekencang-kencangnya, tidak suka. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena sudah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, maka caranya kita tiru Rasulullah. Rasulullah kalau bersyukur itu seperti apa? Cara syukurnya Rasulullah, sholat hingga kakinya bengkak. Bentuk syukurnya Rasulullah, 2 rakaat kakinya bengkak. Ya kalau kita
Sholat tarawih aja milih sing cepet, betul? 20 rakaat itu pun kalau ngambil 20 rakaat, ngambil 8 milih sing cepet. Datangnya terakhir, pulangnya awal. Oh, saya pernah pengalaman wong sholat di daerah Wage, kebetulan sholatnya 20 rakaat. Kalau 20 rakaat saya sesuaikan, agak saya cepatkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan sudah lumayan cepat. Ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini nyata, fakta. Saya yang mengalami, ditepuk pundak saya oleh kakek-kakek yang berada tepat di belakang saya. Ustadz, noleh saya. Gebah ada apa? Saya wah ini diprotes kecepatan nih. Wong kakek-kakek. Ternyata apa ngomong? Mohon maaf Ustadz, kurang banter. Lo kurang banter. Akhirnya apa? Yang seharusnya ketika saya sholat bilangnya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah, softnya diluruskan. Akhirnya saya ubah. Para jamaah siapkan SIM STNK, sabuk pengaman, helm jangan lupa supaya tidak ditilang polisi. Akhirnya saya gitukan. Loh, itu kita. Rasulullah sholat 2 rakaat sampai kakinya bengkak, sampai Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau ini seorang nabi, engkau seorang rasul, bahkan engkau pemimpinnya, sudah mendapatkan jaminan surga, sudah mendapatkan ampunan dari Allah, kenapa engkau kok sholatnya sampai kakinya bengkak? Rasulullah mengatakan, afala akunu abadan syakura. Hei Aisyah, apakah tidak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Oh, coba, bentuk syukurnya Rasulullah adalah dengan ibadah. Makanya kalau bisa kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sudah diberikan kesehatan, sudah dijadikan umat Nabi Muhammad, ya ayo kita tiru akhlak beliau. Seperti ayat yang saya sampaikan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu suri teladan yang baik. Kalau kita pedagang, tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah pedagang. Kalau kita seorang guru, tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah guru. Kalau kita seorang suami, tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah suami. Kalau kita punya kambing, punya ternak, tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah penggembala. Penggembala. Ya apa sih? Pengembala. Ya wes ngono lah. Intinya Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita, akhlak. Kita tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah ini dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah berada di atas yang agung. Nabi Muhammad akhlaknya dipuji. Seperti apa akhlaknya Rasulullah? Ya banyak. Berbuka manis, ya. Ketemu dengan sesama, ucapkan salam. Dan kalau bisa, usahakan kita yang mendahului mengucapkan salam. Kenapa? Yang mengucapkan salam pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam. Dan kalau ada yang mengucapkan salam, usahakan jawabannya lebih lengkap. Assalamualaikum, lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih lengkap kita, jangan sampai kalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal kubur. Coba, itu namanya doakan orang mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bermuka manis, ya. Ketemu salaman. Ustadz, kalau salamannya habis sholat boleh bang? Boleh enggak kira-kira? Ono sing nuduh bid'ah itu. Bid'ah sesat masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salaman. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kita harus tahu definisi sholat itu apa. Sholat itu kalau dalam ilmu fikih dikatakan as-sholatu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau sudah takbir, itu sudah mulai sholat.
Ketika salam, sholat selesai. Kalau sholat selesai, seandainya kita sudah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus pulang, boleh apa enggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salaman, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh, Allahu Akbar, salaman. Nah itu yang enggak boleh. Jadi harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Ngusap wajah, boleh enggak? Boleh, selama dilakukan setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, usap wajah, boleh. Yang enggak boleh, kalau yang diusap wajah temennya, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diusap, kurang ajar itu namanya. Jadi harus ngerti mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi jangan mudah nuduh-nuduh ini salah, ini bid'ah, jangan. Kalau ada pendapat yang berbeda dengan kita, kita hormati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong kita ketika takbir saja macam-macam kok. Allahu Akbar, lurus telinga. Ada yang di depan dada, Allahu Akbar. Bapak-bapak yang hadir di sini, pilih yang lurus telinga atau depan dada? Kalau saya pilih depan dada, boleh apa enggak? Boleh. Semuanya sah. Ini mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Ini mazhab Hambali. Allahu Akbar. Semuanya dari Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat ada yang sampai diputar. Allahu Akbar. Pernah lihat enggak? Ada, wong saya pernah kok sholat di sebuah masjid diputar. Untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin. Allah. Loh, kalau gerakannya 3 itu batal. Gerakan 3 itu batal. Wong kita nggaruk saja ketika gatal, garuk ketika gatal. Kalau gerakannya 3 batal sholat kita. Harus ada tata caranya yang kita penuhi ketika menggaruk itu. Nggak boleh lagi gini, garuk, garuk sini, garuk. Sebelahnya gatal digarukkan. Nggak boleh perhatian kalau lagi sholat itu, ya. Cukup perhatikan diri sendiri. Kalau garuk gimana? Nggak boleh sampai 3 gerakan, dicicil. Di sini gatal. Ada 2 cara kalau mau menggaruk. Cara pertama, di sininya gatal. 1, 2, balik. 1, 2, balik. Saya gatal mana? Terus 1, 2. Jadi kalau sudah kembali ke tempat, itu dihitung dari awal. Cara kedua, yang digerakkan yang kecil, jari saja, tapi jangan menggerakkan tangan yang besar. Ini bisa membatalkan. Kalau ini yang gatal, tempel dulu bagian sininya biar nggak gerak, kemudian digaruk. Ini bebas. Yang penting bukan ininya, karena kalau yang dihitung ini langsung batal. Jadi kalau yang kecil itu tidak pengaruh. Jadi 2 cara. Termasuk ketika kita flu, meler, boleh bawa tisu, taruh di kantongnya, boleh. Meler, jangan dibiarkan. Wis tahu meler dibiarkan sampai ke sini dijilat. Loh ya batal lah. Kalau sampai masuk ke dalam mulut kita, harus di stop itu. Meler, ambil tisu, wis mepet-mepet ya di sini, ambil tisu, tapi harus dicicil juga. Gak boleh seret. Gak boleh. Harus dicicil. Wis mepet di sini, ambil tisu, kan sendekap. Kembali lagi. Diusap. Kembali lagi, baru dimasukkan ke kantong. Pastikan masuk ke kantong sendiri, jangan kantong sebelahnya. Ya, itu namanya buang sampah tidak pada tempatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi semuanya ada ilmunya dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti bersama-sama biar gak ngantuk. Wa kullu man, kos ngantuk iki. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya adanya majelis ini harus dimanfaatkan. Ya, jangan cuma yasin tahlil, bagus yasin tahlil, harus ada ilmu yang didapat. Ya, pilih salah satu yang memang dia punya ilmu, sampaikan meskipun 1 hadis, balighu anni walau ayah,
sampaikan meskipun satu ayat. Habis Yasin tahlil, para jamaah, hadis yang sekarang yang akan saya bacakan, baca saja nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau ada ustadz yang bisa menyampaikan cara sholat yang benar seperti apa, sujud yang didulukan, lutut apa tangan. Bapak-bapak kalau di sini kalau sujud lutut atau tangan duluan? Hah? Ini nggak ada yang jawab, jangan-jangan nggak pakai sujud sholat deh. Lutut atau tangan? Kalau lutut kayak gini, tak praktekkan, fikri-fikri, kamu coba sujud pakai lutut. Nah, kalau lutut kayak gini, Allahu Akbar. Nah, kalau tangan seperti ini, coba Allah, susah banget loh. Kok kayak gimana gitu? Coba saya tanya bapak-bapak yang di sini, pakai lutut apa tangan duluan? Kalau saya pakai tangan boleh apa enggak? Jadi jangan mudah menyalahkan, meskipun kita pakai lutut, jangan nyalakan yang pakai tangan, karena bisa saja dia itu susah, kakinya sakit sehingga harus menggunakan tangan. Dan itu juga dicontohkan oleh para ulama. Yang lutut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi menganjurkan lutut terlebih dahulu. Yang tangan Imam Malik semuanya sah. Yang nggak boleh itu yang diturunkan kepala, itu bisa gagar otak. Gampang aslinya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata ya capek juga ya bengak-bengok itu. Tapi wes pas kok, sesuai dengan permintaan 45 menit katanya. Iya bener dah. Nah, biar nggak lama-lama karena saya perjalanan juga 1,5 jam. Besok full itu dari siang sampai malam subuh, sampai malam subuh ini selama maulid ini. Ya, akeh ngundang ya. Mudah-mudahan banyak yang ngundang ya. Nanti gabung sama majelis selawat saya ya. Majelis selawat saya ada. Kamu searching Majelis Al Anwar Sidoarjo. Pernah lihat? Pernah dah? Kapan? Pernah lihat searching? Berarti pernah lihat wajah saya? Oh pernah. Ya wis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Ayo kita jadikan kegiatan Maulid Nabi untuk ajang silaturahim, mengingat Rasulullah, dan kita mudah-mudahan bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Solawatan boleh, tapi nggak boleh joget-jogetan ya. Lebih baik gak solawatan kalau joget-jogetan ya. Kalau solawat khusyuk, joget-jogetan perempuan, Allahumma sholli, apa Allahumma sholli gini ya. Nah, setuju ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sepuh bah, sesepuh aja sing doa ya, biar tambah mantap. Saya kurang manjur buat doanya bah. Nah, monggo. Sesepuh aja. Monggo. Yang mana? Monggo. Oh sudah ada Pak.